tadi itu makanan-makanan yang katanya nih bisa memicu radang usus. Tadi ada steak ya, kemudian ada cepat saji, makanan pedas. Nah, kalau Dita sukanya apa nih? Nah itu dia, makanan pedes ini nih yang jadi masalah buat saya nih dok. Apakah itu benar? Nah, dan sudah ada di tengah kita Dr. Imelda, spesialis penyakit dalam. Siang dok, apa kabar? Baik. Dok, Gimana, ini dok? Dita penasaran dok, Iya, apakah dok. benar nih makanan pedas ya, itu bisa memicu radang usus? Nah, itu mitos. Pertama-tama saya mungkin luruskan dulu, apa sih itu radang usus? Jadi radang usus itu peradangan kronik pada saluran cerna kita yang disebabkan oleh gangguan kekebalan tubuh. Jadi sistem kekebalan tubuh kita itu malah melawan diri kita sendiri. Jadi kalau kita bayangkan saluran cerna itu seperti pipa yang panjang, mulai dari mulut sampai dengan saluran pembuangan. Nah, kalau ada radang, itu dindingnya jadi nggak rata. Jadi ada lecet-lecet di dinding saluran itu, sehingga bisa timbul pendarahan, kemudian sakit perut, lalu diare. Nah, makan pedas tidak menyebabkan radang usus, tapi bisa menimbulkan keluhan yang seperti radang usus. Oh, iya. Gitu. Bagus ya untungnya ya, karena saya bisa makan pedes ini setiap hari, bukan setiap hari, bahkan 3 kali sehari saya makan pedes. Pagi, siang, sore, malam itu terus setiap hari dok. Jadi nggak kenapa-napa ya. Nah, cuma gini, kalau memang sering sakit perut gara-gara makan pedas, kalau diteruskan ya bisa berulang terus keluhannya. Jadi gitu. nggak boleh sering-sering Dita. Jadi bisa menimbulkan karena terlalu sering. Nah, jadi ada zat yang namanya capsaicin di dalam makanan pedas. Nah, itu bisa merangsang saraf nyeri di lidah dan juga di sepanjang saluran cerna. Jadi sepanjang makanan itu ada di dalam usus kita, maka dia akan menimbulkan perasaan nyeri atau mulas gitu, sampai dengan dia bisa dikeluarkan lewat pembuangan. Jadi kalau gitu radang usus ini dia penyebab pastinya belum diketahui ya, tapi Belum. berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh, imunitas. Betul. Iya. Dok, kalau fakta atau mitos selanjutnya nih ya, biji cabai atau biji jambu itu dapat menyebabkan radang usus. Nah, kalau saya dengar, saya kira-kira itu fakta atau mitos nih dok? Itu mitos juga. Nah, mungkin radang usus yang dimaksud tuh usus buntu kali Usus ya. buntu. Dalam hal ini kan Oh. orang mikir, wah kalau makan biji nanti jadi usus buntu loh, gitu kan sering dibilang begitu. Tapi itu beda. Radang usus dengan usus buntu itu beda. Usus buntu itu merupakan bagian kecil dari saluran cerna kita. Jadi kalau dia meradang bisa menimbulkan penyakit usus buntu itu, dan biasanya itu bukan karena ada biji yang nyelip di situ atau nyangkut di situ gitu. Tapi memang karena dia membengkak, meradang gitu. Oke, jadi beda Dita ya. Beda. Iya. Nah, jadi kalau gitu nggak masalah dok, andai kata Dita suka makan biji jambu. Atau sambal. Karena Biji salak sambal pasti ada biji cabai juga tuh. Iya. Tapi jambunya enggak ya, biji doang dimakan. Nah, tapi hati-hati loh, nggak semua biji. Misalnya biji semangka itu kan lebih gede ya. Masa lo jelas-jelas ada biji terus kemakan gitu kan? Ya, Iya, jangan. oke. Iya. Selanjutnya nih dok, mitos atau fakta. Ini olahraga setelah makan bisa sebabkan radang usus. Nah, ini Iya. fakta atau mitos? Itu bagaimana nih dok? Karena saya juga termasuk olahragawan, jadi saya tuh kalau mau olahraga itu saya makan dulu, baru olahraga. Jadi setelah olahraga saya nggak makan biar saya kurus. Sama dong begitu. kita, tos dulu. Oke, itu mitos juga. Jadi kenapa kita memang nggak dianjurkan tuh untuk langsung olahraga setelah makan? Karena kalau kita makan, tubuh kita kan membutuhkan oksigen untuk mencerna makanan. Nah, kalau dipaksakan berolahraga, oksigen yang harusnya untuk mencerna makanan jadi dialihkan untuk berolahraga. Akibatnya kita merasa mual, kemudian kram perutnya. Nah, itu yang bahaya. Dita pasti Gitu. pengen tahu kan, kalau gitu berapa jam dok kita boleh olahraga setelah makan? Ya, betul. Paling bagus 2 jam. Oh 2 jam. 2 jam. Iya. Orang-orang bilang tuh katanya sejam gitu loh dok. Itu nggak, masih kurang ya? Oke, tergantung sebetulnya jumlah makanan yang dimakan juga sih. Kalau nggak banyak, 1 jam masih oke lah. Karena kita berharap udah kosong lambungnya. Tapi kalau banyak, makannya 2 jam. Dok, nih saya akan nanya dok ya, ini mewakili pertanyaan semua anak kos di Indonesia. Iya betul. Pertanyaannya adalah, fakta atau mitos nih, kalau sering makan mie instan bisa sebabkan radang usus? Nah, itu. Kalau saya jawab enggak, itu mitos, jangan berarti terus semuanya dimakan mie instan semua loh ya. Enggak loh. Jadi itu memang mitos. Mitos ya? Kan tadi penyebab radang usus kembali lagi kan belum diketahui Iya. sebetulnya. Nah, mie instan
memang tidak sehat tapi tidak menyebabkan radang usus. Tapi mie instan itu kan banyak mengandung garam, kemudian pengawet, MSG. Nah, itu kan bisa buat darah tinggi, ya kan, merangsang lambung juga. Mungkin yang punya mah jadi mahnya kambuh gitu. Nah dok, kalau itu kan saya tuh waktu zamannya kuliah nih ya, namanya anak kos ya kuliah gitu. Karena kan uang sakunya tuh dikit, terus makannya kerjaannya makan mie instan. Terus itu tetap mitos juga nih, kalau terlalu sering, aman tetap? Nah itu untuk amannya itu bukan jadi aman ke lambung memang nggak aman ke lambung karena bisa menyebabkan ya tadi mah dan sebagainya. Tapi kalau untuk radang usus belum terbukti sampai sekarang. Dita, nggak aman kalau makannya di tengah jalan tol, itu nggak aman. Betul. Ya itu nggak aman sih. Kalau bisa jalan tol pun juga nggak aman ya. Iya. Radang usus biasanya memang menyerang di usia muda, tapi bukan dari anak-anak sih biasanya. Remaja atau dewasa muda, mungkin sekitar di bawah 30 tahun lah biasanya. Jadi itu kayak penyakit yang kayak kambuh-kambuh terus atau seperti apa nih dok? Ya betul, penyakit radang usus tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol, dikendalikan. Dan memang sewaktu-waktu bisa kambuh gitu. Sebenarnya kayak kalau radang usus sendiri itu penyebabnya apa dok? Sampai sekarang belum diketahui. Belum tahu. Tapi ada pengaruh juga dari genetik. Turunan. Oh, dari turunan. Nah, ini pasti Dita juga ingin tahu nih dia, sebetulnya dok, gejala radang usus ini apa nih? Apakah diare, sembelit, mual, muntah, kram perut? Nah, apa dok gejalanya nih? Paling sering apa nih dok? Paling sering diare, kemudian Diare. disusul dengan buang air besarnya ada darahnya gitu. Kalau diare itu sekitar berapa lama nih? Karena kan kalau diare normal dan diare tidak normal ini bedanya apa nih dok? Kalau radang usus tuh biasanya lama dia, lebih dari 2 minggu lah. Kalau diare normal itu cuma semingguan atau? Biasanya 1-2 hari aja kita kayak udah butuh pertolongan kan, kita buru-buru ke dokter. Nah ini diarenya nggak terlalu yang banyak heboh gitu, tapi lama dia, bisa 2 minggu lebih, bisa berbulan-bulan gitu. Jadi memang gejalanya bisa beraneka macam dok ya, bisa diare, bisa sembelit dan sebagainya. Nah ini juga dok, ada juga yang mengatakan, ini katanya dok ya, radang usus lebih sering menyerang pria, mitos atau fakta? Waduh, kasihan banget nih para pria nih. Termasuk dokter Hakal, kasihan juga. Nah, itu mitos. Jadi sampai sekarang antara perempuan dan wanita itu perbandingannya sama aja sih dok. Sama. Tuh, Dita, hati-hati sama Dita. aja. Jadi saya juga takut kalau gitu. Oke, jadi sama dok ya? Sama adil ya kalau laki nggak lebih dikasihani daripada perempuan. Iya. Oke. Iya. Jadi dok, apa nih tips untuk mereka supaya tidak terkena radang usus atau bagi mereka yang sudah terkena radang usus bagaimana nih? Tipsnya apa? Apakah mungkin mesti dipilih makanannya atau mungkin nggak boleh makan sembarangan? Oke, kalau untuk mencegah radang usus sampai sekarang kita belum tahu bagaimana mencegahnya karena penyebabnya sendiri belum diketahui. Tapi bagi mereka yang sudah mengalami radang usus dan ingin supaya terkontrol penyakitnya, harus menjaga pola makan. Hindari makanan-makanan yang terutama yang pedas, yang merangsang saluran cerna atau banyak lada misalnya. Nah, tiap orang beda-beda tuh. Berlemak tinggi itu juga bisa. Nah, diketahuilah faktor resiko yang mencetuskan kambuhnya itu radang usus itu dan hindari itu. Gitu. Oh gitu. Nah kalau coklat dok, Dita suka coklat ya? Iya, coklat dok. Coklat untuk radang usus enggak terlalu, dia ada beberapa kasus yang bisa mencetuskan serangan, tapi mayoritas sih enggak apa-apa. Ya. Dan kalau untuk yang penderita laktosa itu juga jangan ya? Jadi yang tidak bisa mencerna laktosa, tidak bisa konsumsi susu dok? Oke, nah itu 2 hal yang berbeda tuh. Antara radang usus dengan yang tidak mencerna laktosa. Jadi ada beberapa orang yang nggak tahan kalau minum susu diare, minum susu diare. Nah itu bukan radang usus, lain. Oh itu bukan radang usus, itu beda lagi ya? Penderita radang usus bisa aja minum susu, nggak masalah. Gitu. Jadi beda dok ya? Beda. Iya. Oke dokter, terima kasih untuk penjelasannya, sangat bermanfaat sekali. Dan setelah ini kita akan kembali dengan yang menarik lagi, makanya tetap di sini, tetap di acara Ayo Dok Sehat.